Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Arif Radana dengan NIM 220603110020. Sebelumnya saya juga dari kelas A. Jadi di sini saya mengerjakan tugas dari mata kuliah Informatika Kimia, yaitu mencari salah satu senyawa organik. Kemudian menggunakan situs-situs yang sudah dibagikan di grup Telegram. Kemudian dari senyawa organik yang udah dicari tadi, kita cari satu-satu di web-web yang sudah dibagikan oleh pengajar di grup Telegram tadi. Baik, yang pertama adalah Crystallography Open Database atau yang biasa disebut COD. Baik, di sini adalah open access collection of crystal structure of organic, inorganic, metal organic compounds and minerals excluding biopolymers. Baik, cara kita selanjutnya yaitu search. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan COD ID ataupun Enter Smiles. Nah, jadi kita memakai saja Enter Smiles. Nah, kan kita nggak tahu nih caranya ini gimana. Nah, kita buka PubChem dulu. Kita nyari senyawa yang akan kita cari yaitu gliserol. Kemudian kita masukkan ke sini, Ctrl V saja. Nah, setelah itu kita search. Nah, setelah itu akan muncul beberapa data seperti ini. Nah, bisa kita banyak sekali data. Kita ambil salah satunya saja. Kita klik COD ID-nya tadi. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan struktur 3 dimensinya itu seperti apa gliserol. Kemudian kita mendapatkan data-data seperti ini. Ada page of publication, ada cell temperature, cell volume, dan lain-lain seperti MSDS lah. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dapat dicantumkan banyak juga dicantumkan hal-hal di sini. Nah, kemudian kita ke selanjutnya yaitu National Library of Medicine. Nah, dari sini kita tinggal masukin saja senyawa yang kita tentukan tadi yaitu gliserol. Jadi nggak usah pakai smiles lagi. Masukkan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi setelah itu kita tinggal ke menu yang PubChem ini, kita pilih Biostasis. Nah, jadi dari tadi ke National Library of Medicine, kita diarahkan menuju PubChem. Nah, jadi di PubChem ini terdapat banyak sekali informasi penting, terutama struktur. Ini dalam 2 dimensinya, 3 dimensi, ataupun dalam bentuk kristalnya. Nah, jadi di sini di banyak sekali terpampang ya informasi-informasi mengenai gliserol di sini. Ada structures-nya dalam 2 dimensi ataupun dalam 3 dimensi. Nah, dalam 3 dimensi ini kita bisa berubah-ubah bentuknya. Sebelumnya kan bola dan stick. Nah, ini stick aja dan banyak pilihan yang bisa menggambarkan dalam bentuk 3 dimensi tadi. Kemudian ada crystal structure. Nah, kita bisa dilihat di sini strukturnya seperti ini. Kemudian yang perlu diingat di PubChem ini kan jadi tidak hanya satu penemu saja ataupun satu ilmuwan saja yang meneliti ini. Jadi isinya PubChem ini adalah kumpulan dari informasi-informasi mengenai gliserol tadi. Jadi dari banyak pendapat dijadiin satu dalam sini gitu loh. Oke. PubChem, terus kemudian kita berlanjut. Nah, di sini sebelum bisa kita download. Nah, nanti dalam downloadnya tuh
kita bisa pilih dalam 3D Conformer, 2D Structure, ataupun download data used display this specs. Nah, ini ada beberapa format filenya kayak SDF, ASNT, JSON, XML, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke situs selanjutnya, yaitu Stitch. Stitch itu menyediakan jaringan global, tapi tidak semua protein yang memiliki pola ekspresi spesial yang sama, hanya sebagian yang terjadi secara bersamaan. Jadi coba kita masukkan senyawa organik gliserol tadi di sini. Apakah bisa? Glicerol. Kita copy saja biar nanti gampang selanjutnya. Kita search. Nah, hilang. Glicerol. Oke, loadingnya cukup lama juga di sini. Ya, mungkin aja tidak ada ya, jadi kita hapus saja. Nah, kita lanjut ke site web berikutnya, yaitu Knapsack. Knapsack Family adalah kumpulan database mengenai jamu-jamu gitu. Dan di sini saya juga kurang paham mengenai jamu-jamu yang dimaksudkan itu seperti apa. Jadi bisa kita skip ke web selanjutnya, yaitu NIST. NIST ini kita bisa mencari. Baik, selanjutnya adalah web dari Uniprot. Uniprot sendiri itu adalah web untuk explore protein yang kita coba masukin gliserol. Nah, jadi ada banyak ternyata yang bisa didapatin. Kita pencet salah satu saja, kita klik. Kemudian jadi di sini itu protein glycerol dehydratase reactivation factor large subunit. Jadi ada fungsinya itu seperti apa, ada binding site-nya seperti apa, terus GO amination itu seperti apa. Nah, jadi di sini ada organisme names-nya juga. Glycerol dehydratase reactivation factor large subunit. Nah, kemudian ada structures-nya juga. Nah, jadi di sini kita bisa melihat struktur dari gliserol yang di sini dominannya adalah warna biru ya. Nah, jadi ada family domains dan database di bawahnya, masih banyak data-datanya. Dan ada juga similar protein di sini loading, jadi kita skip saja ke situs berikutnya, yaitu DrugBank. Nah, jadi DrugBank ini itu web yang dikhususkan untuk mencari database mengenai struktur obat. Nah, misalnya kita tulis gliserol, apakah ada ya? Nah, di sini kita bisa dapat gliserol atau gliserin, ya sama aja sih namanya sih. Nah, kemudian dari sini kita bisa tahu brand names-nya apa, generic name-nya apa, background-nya apa, types-nya apa. Type-nya kan small molecule. Kemudian strukturnya kita bisa dapat juga
dalam bentuk 3 dimensi ataupun bisa kita download. Dan kita juga bisa mencari similar structure di sini. Kemudian banyak juga data-data yang bisa kita dapati di sini, mekanisme dan lain-lain. Half-life-nya 30 sampai 45 menit. Kemudian kita ke web selanjutnya yaitu Ijah. Ijah Analytics ini sama seperti yang tadi yang membahas jamu-jamu, tapi bedanya ini tuh keluaran dari Indonesia, yaitu dari IPB. Isinya adalah database jamu dengan pendekatan statistika. Nah, coba di sini kita cari aja dari penyusunnya itu gliserol. Oh, tidak bisa ya. Coba kita cari apakah dapat. Protein coba kita kan, karena gliserol juga merupakan salah satu protein, apakah bisa? Tidak bisa ya. Jadi untuk yang ini kita skip aja dulu. Nah, kemudian ada PubChem. Sama seperti yang di awal tadi, yang kita diarahkan ke link ini. PubChem ini tinggal kita cari nama senyawa yang kita ingin cari. Kemudian kita pencet salah satunya dan kita bisa mengetahui informasi-informasi yang cukup banyak dan menurut saya ini yang paling sering digunakan oleh anak-anak kimia di UIN Malang itu sendiri, yaitu PubChem. Nah, dari sini kita compound summary, senyawa yang mirip. Senyawa penyusun yang mirip adalah gliserin, yaitu kita cari adalah tadi gliserin. Oke, kemudian kita lanjut ke web berikutnya, yaitu ChemSpider. ChemSpider itu dicari untuk mencari lebih ke sifat fisik dari suatu struktur. Bisa kita cari gliserol. Kita tunggu. Nah, jadi kita menemukan 7 hasil pencarian, dimana coba kita klik salah satunya, C3H8O3. Nah, jadi gliserin sama seperti yang kita cari. Di sini ada more details mengenai yang kita cari tadi, glycerol, treatment, dan lain-lain. Propertinya, nah kita bisa lihat di sini terdapat menu property, search spectra, vendor, article, dan more. Jadi di sini juga kita bisa melihat struktur 3 dimensinya dan kita juga bisa mendownloadnya dalam bentuk apa filenya. Ya, seperti itulah, bisa di-download juga. Kemudian kita ke Zin, web yang namanya Zin. Kemudian Zin ini kita getting started web. Kemudian kita lanjut ke web selanjutnya, yaitu PDB atau Protein Data Bank. Oh, maaf, salah ketik, salah pencet tadi. Nah, di sini kita bisa tinggal search saja namanya di sini. Sebelumnya Protein Database. Nah, kita masukin gliserol di sini. Nah, bisa didapati beberapa pencarian yang mirip dengan apa yang kita cari, relevan. Dan kita pencet salah satunya. Di sini ada struktur, terus ada PDB-DOI. PDB-DOI itu semacam
nomor registrasinya itu. Nah, kemudian di sini ada hasil eksperimental. Kita bisa 3D report ataupun full report. Nah, kalau kita full report bentukannya seperti PDF seperti ini, yang berisikan informasi secara keseluruhan dan dalam bentuk PDF tadi. Kemudian kita langsung tutup saja, tidak apa-apa. Kemudian di sini kita bisa, nah kemudian di sini ada structure, kita pencet saja. Structure. Nah, di sini kita bisa melihat strukturnya dalam 3 dimensi, dan di sini kita bisa memilih polimer, ligan ataupun air ya. Nah, yang kecil-kecil nih air. Terus yang panjang dan ada merah di sampingnya tuh polimernya, dan ligannya itu adalah ini. Nah, jadi bisa kelihatan lah mana ada ligannya polimer ataupun airnya dari gliserol tersebut. Oke, selanjutnya kita ke web selanjutnya, yaitu Spectral Database Organic Compound SDPS. Nah, SDPS ini untuk mencari spektra IR, AMR dari senyawa organik yang kita punya. Contohnya gliserol. Jadi kita cari saja gliserol. Oh ya, sebelumnya kita pencet dulu agree disclaimer. Kita menyetujui pemakaiannya dulu, kemudian kita masukkan senyawa yang organik tadi, dan hasil searchnya adalah 0. Mungkin ada yang salah. Coba kita masuk gliseril, 0 juga. Sepertinya mungkin ada yang keliru. Kita copy dulu. Mungkin bahasa Inggrisnya kita yang tadi yang salah. Nah, kita kesini lagi sebentar, kita masukkan SDPS. Nah, jadi kita bisa mengkliknya yang muncul tadi. Nah, di sini kita bisa mendapat strukturnya itu seperti apa dengan menggunakan ikatan garis ya di sini, struktur garis. Nah, kita bisa mendapatkan compound name-nya apa, INCL-nya apa. Kemudian kita coba mencari masanya seperti apa. Nah, jadi sini ada NMR atau HNMR, ada IR liquid filmnya, ada ramannya ataupun chemical informasi ataupun MSDS-nya itulah. Dan di sini kita bisa melihat publishernya siapa dan kapan dipublikasinya di SDPS ini. Kemudian adalah TTD atau Therapeutic Target Database. Sini kita langsung masukkan saja senyawa gliserin yang kita cari tadi. Sebelumnya TTD ini adalah web yang digunakan untuk gudang farmasi dan medis, yang ini memberikan informasi mengenai target protein, asam nukleat, penyakit yang ditargetkan, dan informasi jalur dan obat yang diarahkan pada masing-masing target. Nah, jadi kita masukin gliserin dan tidak didapatkan. Jadi mungkin ini emang untuk dicari untuk farmasi-farmasi. Jadi kita coba ke web selanjutnya, yaitu Swiss Target Prediction atau SIP.
SIB merupakan ataupun untuk mempereaktivitas molekul kecil bioaktif baik dari manusia atau vertebrata. Jadi caranya kita masukkan kode SMILES di bawah sini. Kita copy saja dari glycerin dari PubChem tadi. Kita keluarkan. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke SIB tadi. Dan predict target. Your job was not submitted. Contact the target. Nah, sepertinya ada yang salah. Coba kita ulangi lagi. Predict target. Kok hilang ya? Kita please provide only one molecule at a time. Check your SMILE. Oke, tidak bisa. Kita lanjut ke web selanjutnya, yaitu Open Data atau Admin Chats. Admin Chat ini merupakan data panel pengujian terhadap COVID-19 terkait semua obat yang diujikan pada waktu itu. Jadi kita lanjutkan saja ke web selanjutnya, yaitu USDA ataupun Dr. Duke's Biomedical and Ectobotanical Database. Nah, jadi USDA ini digunakan untuk mengetahui keberadaan senyawa yang kita cari di dunia ini. Misal kita cari senyawa kita cari tadi adalah glycerin. Nah, kita cari saja. Ya, maaf tadi kesalahan dalam penginputan bahasa Inggrisnya. Kemudian kita cari glycerin. Nah, kita pencet saja. Nah, jadi kita bisa mendownload full report dalam PDF format. Nah, jadi di glycerin itu bisa ditemukan di tumbuhan Punica grantum, Cartus super, Theobroma, kakao, Trichum astracum. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan informasi dari bagian mana tumbuhan tersebut yang mengandung gliserol. Nah, di sini kita mendapatkan informasi mengenai low ppm juga dan high ppm dan referensinya tuh dari mana saja. Jadi senyawa gliserol atau gliserin ini bisa kita temui di 4 tumbuhan sesuai data yang kita dapat dari USDA ini. Kemudian kita lanjut ke database selanjutnya, yaitu cfm.id. cfm.id ini merupakan permodalan kompetitif untuk identifikasi metabolik. Nah, kita bisa langsung saja mengklik OK di sini. Kita kompon identifikasi. Kita pencet, masih loading. Oke, baik, setelah kita mengklik yang tadi, kita bisa mendapatkan informasi seperti ini. Spektranya tuh apa aja komponen identifikasi. Nah, jadi baik, kesimpulan yang kita dapat dari beberapa web yang sudah diberikan di grup Tele, itu tidak semua web bisa kita gunakan untuk mencari senyawa organik yang kita cari. Jadi
kegunaan web itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus bijak memilih web mana yang akan kita cari sesuai dengan keperluan kita. Jadi di sini tadi gliserol senyawa yang saya ambil adalah gliserol, dan di beberapa web itu tidak ditemukan mengenai gliserol itu apa. Namun di beberapa web juga banyak yang menyertakan informasi penting di dalam web tersebut. Jadi mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga ilmu yang saya dapatkan dari membuat tugas ini bisa bermanfaat untuk kuliah saya ke depannya. Salam dari saya cukup, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.